Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika kita. Kali ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi. Adapun tujuan kita menyimak video pembelajaran ini adalah kita bisa memahami konsep komposisi fungsi baik secara diagram maupun rumus. Yang kedua, kita dapat menentukan komposisi dari 2 atau 3 fungsi. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan salah satu fungsi jika diketahui komposisi fungsinya. Nah, yang pertama kita lihat apa itu definisi dari komposisi fungsi. Komposisi dari fungsi adalah suatu metode menggabungkan 2 atau lebih fungsi. Sebagai contoh, fungsi f dan fungsi g. Misalnya fungsi fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan 3x tambah 1. Nah, sekarang kita pilih x nya misalnya min 2. Maka pada fungsi g kita ganti x nya min 2, x nya kita ganti semuanya dengan min 2, berarti 3 kali min 2 tambah 1 sama dengan min 5. Nah, hasil dari fungsi g ini yaitu min 5 kita jadikan sebagai input atau masukan dari fungsi f. Misalnya pada fungsi f ini kita ganti x nya min 5, x nya x kuadrat, maka min 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, pada proses ini dapat ditulis bahwa f dalam kurung g min 2 sama dengan 25. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana menggabungkan dua proses pada fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai x input dari fungsi g, kemudian hasil dari fungsi g atau gx itu digunakan sebagai masukan untuk fungsi f. Maka dapat ditemukan fungsi f gx. Fungsi f g inilah yang disebut dengan komposisi fungsi. Nah, ini ditulis atau dibaca fungsi f bundaran g. F bundaran g ini seperti lingkaran, atau juga dibaca f komposisi g. Itu tentang komposisi fungsi. Ilustrasinya, misalnya anggap benang sebagai x, kemudian ada mesin pertama untuk mengubah benang jadi kain. Kita anggap ini sebagai fungsi g. Nah, keluarannya adalah gx, yaitu berupa kain. Kemudian gx ini, kain ini kita masukkan ke mesin kedua, misalnya nama mesinnya f. Maka keluarannya adalah berupa kain, berupa pakaian yang kita tulis sebagai f gx. Nah, komposisi fungsi itu adalah menggabungkan dua fungsi, mesin pertama mesin kedua, sehingga dapat kita tulis sebagai f bundaran g. Jadi meskipun prosesnya di awal fungsi g, tapi kita tulis di akhir f bundaran g. Nah, kita masukkan x nya benang, kemudian keluarannya adalah pakaian. Nah, jadi dari ilustrasi ini nampak bahwa komposisi fungsi adalah menggabungkan dua buah fungsi atau lebih, sehingga mempersingkat atau mempercepat proses. Oke, kita lihat definisi komposisi f bundaran g berdasarkan diagram panah. Kita lihat bahwa fungsi g ini memetakan x ke gx. Kemudian f memetakan hasil dari fungsi g tadi, gx, ke f gx. Nah, inilah yang disebut dengan f bundaran g. Oke, kita lihat contoh soalnya. Diketahui fungsi f dan fungsi g dalam himpunan pasang berurutan. Fungsi f min 3, c, min 1, f, dan seterusnya. Kemudian fungsi g a, min 3, b, min 1, dan seterusnya. Maka untuk menentukan
F bundaran G nya adalah, kita gambar sketsanya. Kita perhatikan bahwa fungsi G adalah memetakan A ke min 3, berarti A dipetakan ke min 3, B, min 1, kemudian D, 0, D dipetakan ke 0. Itu fungsi G. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi F. Kita perhatikan fungsi F min 3, C, berarti min 3 dipetakan ke C, kemudian min 1, F, min 1, F, 0, E, berarti 0 dipetakan ke E. Nah, seperti itu. Nah, ini dari domainnya G, ini domain namanya, langsung sampai ke ringnya di sini. Inilah hasil dari F bundaran G. Nah, fungsi F bundaran G adalah diagram yang tidak terputus dari G ke F. Nah, di sini yang terputus adalah E. Dia yang nyambung cuma A, C, A sampai ke C, B sampai ke F, dan seterusnya. Atau kalau ditulis dalam rumus komposisi fungsi, F bundaran A sama dengan F bundaran GA sama dengan C, ya. A sama dengan C. Begitu juga dengan F bundaran G sama B, maka F bundaran GB sama dengan F, karena dipetakan ke F. Nah, itulah konsep komposisi fungsi berdasarkan diagram panah. Nah, untuk G bundaran F terlebih dahulu juga kita buat sketsanya. Kalau G bundaran F berarti proses fungsi F kita dulu kan, yaitu min 3, C, min 1, F, dan seterusnya. Dilanjutkan dengan fungsi G, D dipetakan ke 0, E dipetakan ke 5, G. Yang merupakan hasil dari G bundaran F adalah diagram yang tidak terputus dari F, proses dari F ke dilanjut dengan fungsi G, sehingga hasilnya G bundaran F adalah yang tidak terputus, yaitu 0,5, kemudian 2, min 3, 4, min 1. Nah, cuma 3 pasang ini yang tidak terputus. Baik, kita lanjut definisi komposisi fungsi F bundaran G berdasarkan formula fungsi F dan G. Diketahui dua fungsi F dan G, maka fungsi F bundaran G ditentukan oleh rumus atau formula F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Oke, ya. Dimana domain F bundaran G itu adalah terdiri dari input atau nilai X dari domain fungsi G, kemudian Gx sendiri atau hasil dari fungsi G itu adalah domainnya fungsi F. Kita contoh yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan 3x tambah 1. Tentukan F bundaran G, kemudian G bundaran F, kemudian C F bundaran G min 2, di X nya diganti min 2, D juga G bundaran F min 2. Soal yang pertama, itu F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Artinya kita ganti Gx nya itu dengan fungsinya itu 3x tambah 1. Selanjutnya fungsi F kita ganti X nya, sini fungsi F itu x kuadrat, kita ganti X nya dengan X tambah 1. Maka jika kita selesaikan, itu 3x ini kita kuadratkan jadi 9x kuadrat, kemudian 2 kali 3x kali 1, 6x, akhir satunya dikuadratkan, maka ketemunya 9x kuadrat tambah 6x tambah 1. Yang kedua, G bundaran fx sama dengan G dalam kurung fx. Kita ganti fx nya dengan fungsinya yaitu x kuadrat, lalu dilanjutkan dengan fungsi G, x nya diganti dengan x kuadrat, maka 3x kuadrat tambah 1, sehingga didapatkan G bundaran fx sama dengan 3x kuadrat tambah 1. Yang C, F bundaran G min 2
Nah, F bundaran G-2 ini kita tinggal menggunakan rumus fungsi yang baru dari sudah kita dapatkan di A, yaitu 9x kuadrat tambah 6x tambah 1. Kita ganti semua x nya dengan min 2. 9 min 2 pangkat 2 ditambah 6 kali min 2 tambah 1, sehingga hasilnya 9 kali 4 36, 6 kali min 2 min 12 ditambah 1, atau ketemunya sama dengan 25. Begitu juga dengan yang D, kita tinggal menggunakan yang fungsi B, yaitu kita ganti ini x nya dengan min 2, sehingga sama dengan 3 kali min 2 pangkat 2 tambah 1, 3 kali 4 12 ditambah 1, sehingga ketemu G bundaran F min 2 sama dengan 13. Contoh berikutnya, diketahui fungsi f p 4p tambah 1 per 2p kurang 1 dan dx sama dengan akar p tambah 5. Tentukanlah p jika G bundaran f p sama dengan akar 10. Oke, kita tulis kembali soalnya G bundaran f p sama dengan akar 10. Berarti ini adalah G bundaran fp sama dengan akar 10. Kita ganti fp ini dengan 4p tambah 1 per 2p kurang 1 ya, fungsi f. Selanjutnya fungsi g akar p tambah 5. Kita ganti p nya dengan 4p tambah 1 2p kurang 1 tambah 5. Untuk menghilangkan akarnya, sama-sama kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Kita kuadratkan, kemudian 5 ini kita pindahkan ke kanan menjadi kurang 5. Nah, ketemunya di sini sama dengan di 5. Lalu kita kali silang, 4p tambah 1 sama dengan 5 dikali 2p, kemudian 5 dikali min 1. Ketemunya adalah 10p kurang 5. Nah, sama-sama p kita kelompokkan di kiri, jadi 4p kurang 10p sama dengan min 5 dikurang 1. Jadi satunya pindah ke kanan, sehingga ketemu min 6p sama dengan min 6, atau p sama dengan min 6 dibagi min 6, yaitu p nya sama dengan 1. Nah, silakan Anda coba tugas ini untuk lebih memahami konsep komposisi dan dikumpulkan di WA Japri ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.